Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurul Huda Amir, NIM H0712011070 dari kelas Ilmu Komputer B, akan memaparkan hasil analisis bisnis plan saya. Yang pertama yaitu kita akan membahas executive summary. Di sini Matrix menawarkan jasa berupa les privat online matematika bagi siswa SD, SMP, SMA. Privat ini memiliki metode pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Serta tak lupa pula, Matrix menyediakan fasilitas yang nantinya akan menunjang para siswanya dalam memahami matematika, seperti modul materi serta latihan soal untuk persiapan ujian. Adapun metode pembelajaran yang nanti digunakan yaitu seperti mereview kembali materi pembelajaran yang telah mereka pelajari di sekolah, mendalami materi, memahami materi kunci, trik cepat dan tepat, games atau teka-teki logika matematika, dan tak lupa juga pembahasan soal-soal termasuk soal ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Berikut adalah logo dari Matrix. Oke, selanjutnya ke mission statement. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi dari Matrix. Visinya yaitu, privat ini akan menjadi bimbingan privat matematika terbaik di Indonesia. Adapun misinya yaitu, pertama, membantu siswa dalam memecahkan soal matematika dan mudah. Yang kedua, menciptakan metode pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Dan yang ketiga, yaitu memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Oke, selanjutnya di sini yaitu business value. Matrix akan menyajikan materi yang akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan dasar siswa nantinya. Dan tak lupa pula, Matrix akan menyiapkan berbagai materi matematika yang bervariasi sehingga para siswa nantinya bisa memahami matematika lebih baik ke depannya. Adapun gaya pembelajarannya itu lebih santai, tanpa menghilangkan esensi dari pembelajaran itu sendiri, seperti menambahkan games atau teka-teki logika yang dimana akan membantu membangun pemahaman konsep berpikir siswa. Tak lupa pula, siswa dapat konsul mengenai materi atau tugas-tugas di luar jam bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu company description. Di sini poin yang pertama dari company description itu mission and values. Yang pertama itu missionnya membantu siswa dalam memecahkan soal matematika dengan mudah. Yang kedua yaitu menciptakan metode pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Adapun value-nya yaitu jasa ini akan selalu dibutuhkan oleh para siswa sekolah agar mereka bisa menunjang kemampuan mereka khususnya dalam bidang matematika. Karena saat ini banyak dari para siswa yang merasa minder akibat mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam bermatematika dibanding dengan teman-teman yang lain. Sehingga dengan adanya Matrix ini saya berharap bisa membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Adapun lokasi dari Matrix yaitu di rumah saya sendiri, karena saat ini Matrix baru saja ingin dirintis sehingga tidak membutuhkan tempat yang khusus. Tapi saya berharap nantinya ke depannya Matrix bisa memiliki tempat yang lebih spesifik dan lebih besar lagi. Adapun legal structure dari Matrix yang diharapkan yaitu ingin menjadi perseroan terbatas atau PT. Oke, kemudian masuk ke services and products. Di sini poin-poinnya yaitu problems to be solved. Yang pertama itu masalah yang ingin dipecahkan, seperti siswa butuh kelas tambahan matematika. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari mereka itu merasa kurang cukup dalam menyerap pelajaran serta kurang cukup dalam mendapatkan banyak materi mengenai matematika, yang dimana matematika itu sangat penting bagi kehidupan mereka.
Yang kedua itu tadi pentingnya matematika bagi siswa, dan yang ketiga yaitu online class membuat siswa sulit menyerap materi matematika, sehingga diharapkan dengan metode khusus yang akan diberikan oleh matriks sehingga mereka bisa menunjang kemampuan matematikanya. Adapun solusinya yaitu yang pertama, matriks akan memberikan games atau teka-teki logika matematika agar mereka tidak merasa tertekan dalam mempelajari matematika dan lebih enjoy dalam menyerap materi. Yang kedua itu, matriks akan memberikan soal-soal latihan, dan ketiga itu memberikan modul pembelajaran yang dimana berisi materi-materi matematika sesuai dengan tiap tingkat kelasnya dan jenjangnya. Yang ketiga itu trik cepat dan tepat. Di sini trik cepat dan tepat itu penting karena dalam pengerjaan soal itu mereka hanya diberi waktu sedikit saja, sehingga hal ini akan membantu mereka dalam mendapatkan jawaban secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir itu mempersiapkan mereka dalam menghadapi ujian, baik itu ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di sini ada comparison of budgets. Matrix memiliki berbagai jenis paket tiap jenjangnya. Yang pertama itu paket reguler, dan kedua itu paket intensif. Di sini tiap pertemuan itu 1,5 jam per sesi, dan untuk paket reguler itu jumlah pertemuannya itu 2 kali seminggu, dan paket intensif itu 4 kali seminggu. Berikut adalah harga dari tiap paket dan jenjangnya. Oke, selanjutnya kita ke market analysis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana deskripsi industri dari matriks. Matriks sendiri bergerak di bidang pendidikan luar sekolah yang diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa dalam memahami materi matematika secara mendalam. Sasaran dari matriks ini sendiri yaitu siswa dari jenjang SD hingga SMA. Tanpa memperhatikan jarak, yang penting adalah siswa menyiapkan koneksi jaringan internet, karena kursus ini dilaksanakan secara full daring, karena saat ini juga sedang pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara luring. Adapun dari sisi biaya dan waktu, siswa tidak lagi dipusingkan dengan biaya transportasi karena secara daring. Demikian pula halnya dengan waktu yang kadang-kadang itu habis dalam perjalanan dari rumah ke tempat les apabila terjadi kemacetan, sehingga menyebabkan siswa harus berangkat ke tempat kursus lebih awal, atau kalau tidak mereka akan terlambat sampai di tempat les, yang dimana akan sangat merugikan bagi para siswa karena waktu belajarnya itu berkurang. Oke, selanjutnya itu target audience. Di sini target audience dari matriks yaitu SD, SMP, dan SMA. Oke, baik, di kompetitif. Di sini akan dibahas tentang apa kelebihan dan kekurangan dari kompetitor. Yang pertama itu, kelebihan dari kompetitor itu pengajar bisa mengajar di rumah siswa karena sistem mereka itu terdapat sistem berbasis offline. Yang kedua itu bisa pembelajaran secara berkelompok, dan yang ketiga itu lebih dikhususkan untuk persiapan UN. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu mereka tidak menyediakan modul latihan soal yang banyak. Yang kedua itu siswa kurang bisa menghemat waktu dan uang. Oke, baik, di kompetitif. Di sini akan dibahas tentang apa kelebihan dan kekurangan dari kompetitor. Yang pertama itu, kelebihan dari kompetitor itu pengajar bisa mengajar di rumah siswa karena sistem mereka itu terdapat sistem berbasis offline. Yang kedua itu bisa pembelajaran secara berkelompok, dan yang ketiga itu lebih dikhususkan untuk persiapan UN. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu mereka tidak menyediakan modul latihan soal yang banyak. Yang kedua itu siswa kurang bisa menghemat waktu dan uang. Di sini projection 1,
Data-data dari market size projection ini saya ambil dari data yang telah diolah dari BPS tahun 2020. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa potensi bimbingan belajar sangat terbuka lebar dengan pangsa pasar yang sangat besar. Jumlah siswa SD pada tahun 2019 di Kota Makassar sebesar 2.700 siswa dengan asumsi awal bahwa jumlah tersebut hanya 2% dari total siswa di Kota Makassar secara keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi pada siswa SMP dan SMA. Pertumbuhan market size sendiri itu saya asumsikan sebesar 8% yang dihitung dari presentasi kelahiran penduduk Indonesia yang saya ambil dari data Bappenas. Oke, selanjutnya di projection 2 yaitu proyeksi nilai market. Data di sini itu ada kaitannya dengan data sebelumnya di projection 1. Dan data di sini merupakan hasil kalkulasi dari rata-rata pengeluaran dari produk serupa dikali dengan jumlah siswa yang saya ambil tadi, yaitu 2% dari total siswa di Makassar. Selanjutnya itu competitors and benchmark. Di sini daftar kompetitor dari Matrix yaitu Mandiri Private dan I-Level Makassar. Kali ini di competitive analysis akan membahas kelebihan dari competitors. Yang pertama itu pengajar dapat mengajar di rumah murid secara langsung. Yang kedua itu pembelajaran secara kelompok dalam satu kali pertemuan. Yang ketiga memiliki lebih banyak pengajar, dan yang keempat itu pembelajaran berbasis online dan offline. Kemudian kekurangan dari kompetitor yang pertama, mereka tidak menyediakan modul soal yang banyak. Yang kedua, harga lebih mahal. Dan yang ketiga, tidak memberikan games atau teka-teki. Oke, kali ini beralih ke bisnis benchmark. Pada jasa privat sebelumnya seperti Mandiri Private, itu menawarkan banyak mata pelajaran dari tingkat SD sampai SMA, bukan hanya matematika saja, namun secara offline. Sedangkan Matrix menaruhkan jasa privat khusus pada bidang matematika yang dimana memiliki metode yang menyenangkan sehingga nantinya murid tidak merasa tertekan ketika belajar matematika. Hal ini diharapkan agar mereka itu tidak bosan dengan sistem yang itu saja. Seperti Matrix akan memberikan games dan teka-teki logika, yang dimana diharapkan logika para siswa itu bisa dibangun sedemikian rupa sehingga mereka bisa menyelesaikan soal-soal matematika dengan baik. Selanjutnya itu marketing plan. Di sini itu Matrix merupakan jasa privat eksklusif pada bidang matematika dari tingkat SD sampai SMA yang dimana baru saja ingin dirintis. Selanjutnya itu pricing. Berikut adalah harga yang telah saya paparkan tadi. Adapun harga dari competitors, yang pertama itu dari Mandiri Private yaitu 500.000 per bulan dengan 8 kali pertemuan untuk jenjang SD sampai SMA. Dan yang kedua itu harga produk I-Level Makassar yaitu 400.000 per bulan untuk 8 kali pertemuan dari jenjang SD sampai SMP. Selanjutnya itu produk. Matrix menawarkan jasa eksklusif di bidang private matematika dari jenjang SD sampai SMA yang bertujuan untuk membantu para siswa dalam memahami materi matematika yang diberikan di sekolah secara komprehensif serta membantu dalam persiapan ujian di sekolah. Untuk daerah bidikan Matrix itu, Matrix membidik para konsumen dari seluruh Indonesia karena berbasis online. Hanya saja mereka membutuhkan koneksi yang baik agar bisa terhubung antara tutor dengan siswanya. Untuk promosi jasa itu Matrix akan memanfaatkan sosial media yaitu Instagram untuk memperkenalkan serta menawarkan jasa ke para konsumen nantinya. Adapun nama Instagram dari Matrix itu @mat_trix. Selanjutnya itu organization and management. Di sini itu private Matrix baru saja ingin dirintis sehingga untuk saat ini jasa
matriks hanya dikelola oleh satu orang, yaitu saya sendiri selaku pendiri usaha ini. Namun saya berharap ke depannya saya bisa bekerja sama serta merekrut banyak orang untuk membantu berdirinya private matrix lebih baik lagi. Selanjutnya itu financials. Berikut adalah tabel dari financials. Price unit ini merupakan harga tiap paketnya dan tiap jenjangnya. Ini QTY sold ini berupa jumlah jasa yang ditaksir akan terjual secara realistis tiap paket dan tiap jenjangnya. Dan ini sales volume-nya, cost per unit, cost of sales, dan gross margin. Berikut adalah total dari tiap-tiap tabel. Di sini fixed cost-nya itu terdiri dari WiFi, yaitu matriks menggelontorkan dana untuk WiFi sebesar 4 juta rupiah per tahun. Dan untuk variable cost-nya itu, matriks membutuhkan buku materi matematika, yaitu taksirannya sebesar 1 juta rupiah per tahun, alat tulis menulis sekitar 300.000 rupiah per tahun, kertas HVS A4 80 gram sekitar 135.000. Total variable cost-nya itu adalah 1.435.000. Selanjutnya yaitu cash flow projection. Di sini gross margin itu hasil pengurangan dari sales volume dikurangi cost of sales, yang dimana sales volume itu sebesar 9.075.000 rupiah dikurangi dengan cost of sales yaitu sebesar 2 juta rupiah, dan hasilnya itu sebesar 7.075.000 rupiah. Adapun net profit itu hasil dari pengurangan revenue atau omset usaha dikurangi biaya operasional dan dikurangi bunga. Di sini bunga itu sendiri saya ambil sekitar 5%. Lalu dari hasil kalkulasi inilah didapat hasil akhir, yaitu net profit sama dengan 5.201.250 rupiah. Untuk break even analysis, yang pertama itu BEP per unit itu merupakan hasil dari biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variable cost. Untuk biaya tetap itu sebesar 4 juta rupiah, harga jual per unit itu 437.000 rupiah, dan biaya variable cost-nya itu 69.000. Lalu dikalkulasi sehingga hasil taksirannya itu sebesar 11 unit. Hasil analisis ini menghasilkan analisis yang dimana untuk memperoleh titik impas dengan harga jual sebesar 368.000 per unit, maka matriks harus mampu menjual jasa itu 11 unit agar tidak terindikasi merugi karena biaya produksi tidak tertutupi. Selanjutnya itu break even analysis kedua, yaitu BEP rupiah, yaitu hasil kalkulasi dari biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga jual per unit. Nah, hasil kalkulasinya itu sebesar 4.750.593 rupiah. Adapun hasil analisisnya itu, ketika hasil dari penjualan jasa matriks dapat mencapai atau melewati 4.750.000, maka sudah dikatakan balik modal dan bisa menghitung keuntungan. Nah, selanjutnya itu ke closing and context. Matrix merupakan suatu jasa private matematika yang berbasis online, di mana akan membantu para siswa yang kesulitan dalam belajar matematika dan membuat mereka senang dengan matematika. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak berikut ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.